Halo, bocah nakal, aku sudah sampai di Jinceng. Pesawat pribadi memang cepat ya, nanti aku akan memilih hadiah untuk calon menantuku. Kamu jemput aku nanti, malam ini kita bertemu ya. Ayah, kamu setuju? Aku khawatir. Kamu akan menolak karena latar belakang Meng tidak mau menerima. Kesetaraan status memang penting, tapi jika sifat perempuan itu baik, semuanya bisa dibicarakan, lagi pula. Kamu bersikeras menikahinya, mana mungkin aku menolak paksa. Aduh, aku hanya takut, kamu tertipu. Dia hanya mengincar uang dan statusmu. Ayah, kami benar-benar saling mencintai, dia lembut dan baik hati. Melihat anjing liar di pinggir jalan saja, dia menangis sedih. Gadis polos seperti ini mana mungkin serakah, ayah. Kamu tidak bisa hanya berprasangka buruk, menghina gadis lemah seperti ini. Baiklah, kalau dia memang sebaik yang kamu katakan. Besok di acara pertunangan, aku akan umumkan langsung, memberikan 20% saham Tiansheng Group sebagai hadiah pertemuan. Sisanya 80%, akan kuberikan semua padamu. Ayah, ini tidak bisa, Tiansheng Group adalah jerih payah seumur hidupmu. Dan sekarang sudah menjadi pemimpin industri. Pengalamanku masih kurang, khawatir tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Aduh, dasar bocah nakal. Di hadapan ayahmu masih merendah, selama ini. Kamu yang mengurus Tiansheng di belakang layar, aku jarang membantumu. Tapi kamu, dengan kemampuanmu sendiri, mendirikan Kiao Group dan berhasil go public. Ini membuktikan kamu sangat berbakat. Ayah, kata-katamu sudah cukup, tentang Tiansheng. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu dibahas lagi. Oh ya, jangan beritahu Meng Meng dulu. Nanti saat bertemu, aku akan mengujinya langsung. Lihat bagaimana sifat aslinya. Tenang ayah, selain aku dan beberapa direktur Tiansheng, orang lain tidak tahu identitasmu sebagai direktur utama. Termasuk Meng Meng. Ayah, aku yakin Meng Meng pasti sangat senang bertemu denganmu. Ayah, besok di acara pertunangan, aku juga punya kejutan untukmu. Baiklah, aku akan menantinya. Villa Wandeijin, villa termahal di Jinceng, sebagai hadiah pertemuan. Tidak terlalu murah, hahaha. Halo sayang, aku sedang lari. Kamu telepon jam segini. Ada APA? Meng Meng, ayah menyetujui pernikahan kita. Malam ini bertemu, kamu harus persiapkan baik-baik. Benarkah sayang? Tenang saja. Aku pasti akan membuat ayah kita senang. Baiklah, lain kali saja. Ayah Chow Hayo. Hari ini baru pulang dari luar negeri. Malam ini ketemu. Aku harus beli hadiah dulu, biar ayahnya senang. Sukses masuk keluarga kaya atau tidak, tergantung ini. Terus kamu mau kasih apa? Tentu saja villa. Sudah kucari tahu. Ayah Kiao Haoyu sering di luar negeri. Hari ini kubelikan villa, dia juga jarang tinggal di sini. Nanti, aku bisa dapat reputasi sebagai istri yang baik. Lambat laun, villa itu jadi milikku. Aku juga jadi seorang sentekida. Tuan, lihat villa? Iya, tunjukkan villa terbesar di sini. Sekarang orang kaya rendah hati ya. Itu villa terbesar kami, silakan lihat dulu. Ini saja. Menantu perempuanku pasti suka. Ayo, buat faktur. Baik. Maaf, villa ini sudah jadi milikku. Kalian bisa pergi. Kenapa kakek? Tidak dengar apa yang Nyonya Kiao bilang? Villa ini kami yang ambil. Anak muda, segala sesuatu ada urutannya. Villa ini sudah kubeli duluan. Menurut aturan, ini milikku. Lagi pula, kalian langsung bilang pergi, tidak terlalu kasar. Hahaha. Mana kasar? Coba katakan. Aku tambah sedikit. Kamu, Kakek, tahu siapa aku? Cepat pergi kalau tahu diri. apapun statusmu, harus ikut aturan. Villa ini kubeli untuk menantu perempuanku. Tidak bisa, cari tempat lain saja. Buat faktur, bayar tunai. Nyonya kami bilang villa ini kami yang ambil. Maaf Nyonya, memang bapak ini yang datang duluan. Jadi, dasar kurang ajar, kau harusnya ikut si tua bangka ini. Ikut mati. Apa katamu? Bilang berani rebut barangku, kau harus mati. Jokmu kok mirip dengan Haoyu?
Jangan-jangan kau. Ada apa, Meng Meng? Gioknya sama dengan Haoyu, jangan-jangan. Dia ayah kandung Haoyu? Bagaimana mungkin? Lihat ya seperti ini. Seperti tong sampah berjalan, masih bilang ayah dari CEO perusahaan ternama. Tunang saja, pesawat itu baru sampai sore nanti. Sudah kukatakan, lihat penampilannya, pasti palsu. Hei kakek, saat aku masih senang, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Sudah mau main tangan, masih bicara sopan? Villa ini. Aku yang mau beli, tidak ada hubungannya dengan sales ini. Kalau kalian punya kemampuan, serang saja aku. Serang aku? Kamu punya apa? Wah, bau kakek-kakek semua. Atau suara miskinmu yang seperti lonceng kecil. Oh, atau mungkin barangmu itu. Nyonya, tolong perhatikan bahasa Anda. Aku sopan kok. Hei kek. Sudah lama aku tidak suka padamu. Dengar ya, villa ini adalah hadiah dari nyonya kami untuk ayah mertua. Kalau sampai mengganggu urusan penting, kamu akan menyesal. Sekarang cepat pergi. Dasar brengsek, berani memukul aku? Memukulmu kenapa? Aku tidak peduli kamu dari keluarga mana. Orang kaya baru yang keluar, berlegak di sini, hari ini. Apa yang aku mau, tidak ada yang bisa ambil. Cepat pergi. Masih diam saja? Gesek kartunya. Ini kartu Haoyu. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Kamu kenal kartu ini? Bahkan menyebut nama Haoyu langsung. Kamu siapa sebenarnya? Aku ayahnya. APA? Kamu ayahnya? Ayah menyetujui pernikahan kami, malam ini bertemu. Tidak mungkin, lihat dia seperti ini. Bahkan sehelai rambut bos Kiao pun tidak layak. Kamu tidak lihat diri sendiri di cermin? Masih bilang ayah CEO perusahaan ternama, kalau begitu aku nenek moyangnya. Iya, ayah Haoyu sekarang masih di pesawat. Sore baru sampai, kalau suamiku punya ayah seperti kamu. Wah, mimpi pun pasti menangis terbangun. Hahaha. Sayang, kamu. Kamu Wang Meng? Diam. Nama Nayonya besar, berani kau sebut? Sudah tahu identitasku, cepat berlutut dan sujud minta maaf. Minta maaf. Haha. Tidak apa, Haoyu bilang istrinya. Lembut dan bijaksana, polos dan baik hati. Sekarang lihat. Semuanya hanya ilusi. Aduh Yoyo, ini semua salahmu. Orang tua ini sampai tidak sadarkan diri karena dipukul. Masih bilang ayah dari CEO grup miliaran, kurasa kamu masih belum sadar dari mimpimu. Sudahlah sayang, jangan marah. Aku punya air seni yang kuning, biar aku siram dia biar sadar. Sayang, sekarang kita berdua begitu manis. Nanti kalau kamu siram dia jadi manis, bukannya malah lebih parah. Menurutku, lebih baik buang dia ke toilet umum, baunya pas. Apa hubungan kalian sebenarnya, Wang Meng? Berani-beraninya kamu menipu anakku. Tua bangka, jangan membuatku mual, anakmu. Bisa jadi apa? Aku biar tahu kamu, kalau kamu mengenalku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku kasih kalian muka, kalian malah merasa diri. Hebat sekali ya. Berani-beraninya menipu anakku, kalian tamat. Mengaku sebagai ayah dari Chairman Grup Kiao. Kurasa yang tamat adalah kamu, soal giok ini. Aku dengar dari Haoyu, ini adalah giok pusaka keluarga. Ada 2 buah, di dalamnya ada chip khusus. Aku ingin lihat. Apakah ada chip di dalamnya? Wang Meng, berani kamu. Jangan. Ini adalah sistem keamanan chip keluarga Kiao. Ayah ada masalah. Aduh, ini tidak mungkin. Dah, APA sayang. Aduh Yoyo, angkat kakimu cepat. Cepat! Aduh tangan, mataku berkunang-kunang, kukira giok ini asli. Aduh sudah sayang, kamu ini beberapa hari bersamaku jadi lelah. Mungkin terkena apa namanya, sindrom kecemasan pranikah. Tunang saja, kalau dia ayahnya Kiao Haoyu. Aku adalah nenek moyangnya Kiao Haoyu. Giok pusaka keluargaku Kiao. Dihina begitu oleh kalian, Wang Meng. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan membiarkan siapa lolos?
Berani membuat masalah di Villa Tianjin. Kalian sudah bosan hidup? Manajer, Anda akhirnya datang. Mereka berdua membuat masalah di sini. Tidak hanya memukulku, juga berkata kasar. Menghina bapak tua ini. Kalian berdua, Villa Tianjin punya aturannya sendiri. Harap patuhi aturan. Aturan. Bos kami, Nyonya Kiao, adalah aturan. Bos Nyonya Chiao, Jenggen Anda adalah tunangan dari Tuan Kiao Haoyu. Nyonya Wangmeng. Ya benar. Tidak tahu Nyonya Chiao datang. Maaf tidak menyambut. Oh ya. Baru saja Bos Kiao menelepon saya. Katanya ayahnya ada di sini, mungkin ada masalah. Menyuruh saya cepat datang memeriksa. Jenggen, Anda adalah Tuan Xiao? APA. Apakah kamu benar-benar ayahnya Xiao Haoyu? Nyonya Bos Xiao. Aku salah orang, dia bukan Tuan Xiao. Tentu saja aku. Bukan, dia bukan. Tuan Kiao masih di pesawat. Belum sampai bandara. Dia cuma pengemis tua. Bikin onar di sini saja. HMPH. Cepat, lebih cepat lagi. Awalnya, aku ingin membeli Villa Tianjin ini untukmu. Calon menantu, sebagai hadiah pertemuan. Tapi sekarang sepertinya kamu sama sekali tidak layak. Dasar tua bangka, sudah di ujung tanduk masih berlagak ya? Ayo, biar aku yang urus kamu. Kamu. Halo sayang. Meng, kamu sekarang cepat. Pergi ke kantor penjualan grup Tianjin, ayah ada masalah. APA? Bukannya ayah masih di pesawat? Ayah naik pesawat pribadi, sudah lama sampai di Jinceng. Sekarang hilang kontak. Tidak mungkin, ayahnya CEO grup Kiao. Orang nomor 2 setelah bos, jelas-jelas orang kaya. Pergi pasti Daiko bodyguard, mana mungkin SI miskin ini. Sayang, jangan panik, aku sekarang sedang di kantor penjualan Tianjin. Tapi tidak melihat ayah. Jangan-jangan kamu salah lokasi? APA, kamu di sana? Iya sayang, aku ingin membelikan ayah villa. Agar beliau punya tempat tinggal untuk pensiun. Kita juga bisa berbakti. Sayang, aku tahu kamu yang terbaik. Ayah pasti senang melihatmu begitu berbakti, tapi giok ayah dihancurkan orang, chipnya mengirim alarm. Alamatnya tidak mungkin salah. Giok apa? Chip APA? Mana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Giok apa? Apa ini? Chip APA. Selesai. Selesai, semuanya selesai. Aku benar-benar menjatuhkannya. Giok pusaka keluarga Kiao, semuanya hancur. Sekarang baru tahu, sudah terlambat kalian. Pasti akan menerima konsekuensinya. Tidak mungkin sama sekali. Ya, dia pasti mencurinya. Kakek Kiao baru pulang dari luar negeri. Wajar kalau kehilangan barang. Halo sayang, aku sudah tahu apa yang terjadi. Ada pengemis di sini yang mengaku sebagai ayahmu. Dia juga merampas gioknya dan menghancurkan gioknya. APA. Aku segera ke sana. Cepat, lebih cepat lagi. Nona, kamu punya masalah kecerdasan ya? Apa kamu bodoh? Sudah sampai sejauh ini. Sudah sangat jelas, aku adalah ayah kandung Haoyu. Giok ini, itu milikku. Kamu menghancurkan giok pusaka keluarga Kiao, seumur hidupmu. Jangan harap bisa masuk keluarga Kiao. Omong kosong. Kalau kamu benar-benar ayahnya, kenapa? Tidak ada satupun pengawal di sekitarmu? Giok ini pasti kamu curi, Mener. Apalagi yang ditunggu? Cepat tangkap si pencuri. Dan perusak giok ini. Kamu. Tidak boleh, Mener. Wang Meng bermasalah. Jelas-jelas dia yang merusak gioknya. Sekarang jam malam memfitnah orang tua ini. Kamu tidak boleh menyalahkan orang baik. Mener, kamu masih mau kerja atau tidak? Aku adalah tunangan Kiao Haoyu. Aku belum pernah melihat seperti apa ayahnya. Aku bilang bukan ya bukan. Orang tua ini berpakaian sederhana, tidak terlihat seperti orang kaya. Laju kila. Wang Meng adalah tunangan Kiao Haoyu. Sudah diumumkan secara resmi, mana mungkin belum pernah melihat mertuanya sendiri. Apalagi yang ditunggu? Cepat tangkap si tua bangka ini. Tangkap dia. Tidak boleh. Kemari. Tangkap dia. Suruh dia berlutut. Siapa yang berani? Kamu, Wang Meng. Kamu menyuruhku berlutut? Kamu akan menyesal. Menyesal? Sekarang yang harus menyesal adalah kamu. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi.
Cepat. Aduh, Pak Tua. Anakmu sangat menyayangimu. Telepon masuk satu persatu. Sayang sekali. Anaknya tidak tahu, ayahnya ada di sini. Jadi jongos buat orang lain. Orang jahat. Kalau anakku datang, pasti akan membuat kalian membayar mahal. Bayar mahal? Aku tidak tahu apakah aku akan membayar mahal, tapi kamu akan membayar mahal karena ucapanmu yang lancang, Mener. Orang tua ini mengaku sebagai ayahnya Bos Kiao, dan dia menghancurkan juara pusaka keluarga Kiao. Berkali-kali menghinaku. Kamu lihat sendiri kan? Aku lihat. Orang tua ini yang melakukannya. Tidak, jelas-jelas kamu. Maaf, Naomi Bos Chow. Anak buahku tidak tahu aturan. Setelah dihukum, aku akan membuatnya menghilang dari sini. Bagus. Aku suka orang pintar sepertimu. TAPI. Aku sangat tidak suka padamu. Sekarang, sujud 3 kali kepadaku. Kalau aku puas, kamu boleh pergi. Kalau tidak, tahun depan adalah hari kiamatmu. HMPH. Kamu masih ingin membunuh dan merampok, Wang Meng. Tidakkah kamu takut jika Hao Yu datang dan membuatmu mendekam di penjara selamanya? Dia bodoh. Jadi ayah tanpa tahu. Kamu. Besok di pesta pertunangan, kamu akan mengumumkan cucu laki-laki gemuknya kepada ayahnya. Dia sangat menyayangiku. Apakah dia akan percaya hasutanmu, Pak Tua? Apa katamu? Ayah, kamu pasti akan baik-baik saja. Jika ada yang berani menyakitimu, aku akan membuatnya mati tanpa kuburan. Tidak sengaja membocorkan rahasia. Kalian tidak akan memberitahu siapa-siapa, kan? Tentu tidak. Kami tidak mendengar APA. Bagus, kamu patuh. Tapi dia membuatku sangat tidak senang. Sekarang, 3 kali sujud sudah tidak cukup. Tangkap dia. Suruh dia terus sujud sampai aku puas. Sujud. Diam saja apa? Suruh dia sujud kepadaku. Wang Meng. Kamu akan mendapat balasan. Kamu dan anak haram di perutmu. Jangan pernah bermimpi masuk keluarga Kiao. Masih ada tenaga untuk mengutukku? Sujud lebih keras. Dia tidak kuat lagi. Nyonya Bos Kiao, tidak bisa dilanjutkan. Orang tua ini sepertinya hampir tidak kuat. Bahkan mati pun harus terus sujud. Lanjutkan. Sujud lebih keras. Kami, Meng, sebentar lagi akan menjadi istri direktur grup Kiao. Dia membunuh beberapa semut. Apa artinya itu? Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Sayang, akhirnya kamu datang. Jika tidak, aku hampir diintimidasi oleh mereka. Siapa yang berani mengganggu tunanganku? Mereka inilah orangnya. Mereka, apa yang terjadi dengan mereka? Orang tua yang tidak tahu malu ini mengaku sebagai ayahmu, kamu tahu. Aku selalu menghormati ayah, bagaimana aku bisa membiarkan mereka berbicara sembarangan? Jadi tentu saja harus diberi pelajaran. Orang tua, kamu suka villa kan? Aku akan memberimu kandang anjing. Bagaimana? Bos, Nyonya Kiao, kebetulan ada 2 tong sampah besar di depan. Kamu, wanita berhati ular yang kejam, jangan terlalu senang dulu. Tunggulah sampai anakku Hao Yu datang. Aku akan membongkar wajah aslimu di depannya. Kamu bilang, dia tidak akan berbicara sembarangan kan? Tidak. Kalian tidak boleh melakukan ini. Aduh menyesal, aku sebentar lagi akan menjadi istri direktur grup Kiao, 1 di bawah, 10.000 di atas. Ingin membuatku menyesal? Tunggu kehidupan selanjutnya. 3. Beri aku 3. Jenggan. Bukannya katanya ku masih orang tua? Kok jadi 2 orang? Orang tua ini punya pacar di tempat penjualan rumah. Mereka berdua bekerja sama, terus-menerus menggangguku. Mereka juga bilang,
Bilang, kamu buta mata baru mau sama aku. Aku akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat untuk semua yang kamu alami. Orang tua, sudah di ujung tanduk masih berulah. Aku tanya kamu, dari mana mencuri harta pusaka keluargaku? Dan juga, di mana ayahku sekarang? Jahat, aku tanya kamu, berani tidak menjawab. Aduh, sayang. Aku lupa memberitahumu, pengemis tua ini. Dia sudah jadi bisu. Baisu. Ah begitu, kamu tidak tahu betapa jahatnya orang tua ini. Begitu ketahuan, dia malah ingin menggigit Kak Meng. Aku tidak tahu berapa banyak virus yang ada di tubuh pengemis ini. Aku marah, lalu mencabut lidahnya. Sayang, kamu tidak marah kan? Dia tidak hanya terus-menerus menghinaku, menyakitiku, tapi juga mengaku sebagai ayahmu. Aku hanya memberinya pelajaran kecil saja. Kalau orang lain, mungkin nyawanya sudah tidak ada. Sudahlah, lagi pula kamu adalah istri dari Future Group. Aku pasti percaya padamu. Untuk orang hina seperti ini, aku tentu tidak akan melepaskannya. Sayang kecil. Melirik saja sudah merasa jijik. Hanya ini. Aku tidak bisa mengetahui kepergian ayah. Oh iya, CCTV, manajer. Segera cari semua rekaman CCTV di sini untukku. Aku akan mengecek satu persatu. Ah, ini bagaimana? Ada rahasia apa di CCTV yang takut ketahuan olehku? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aduh suamiku, kamu tahu kan, aku selalu tulus padamu. Aku rela mengorbankan segalanya untukmu. Hanya saja, CCTV di sini rusak. Jadi... Oh iya, CCTV ini rusak. Kebetulan Nyonya Kiao datang ke sini. Kami sudah mengirim orang untuk memperbaikinya. Seharusnya segera ada kabar. Kebetulan sekali, CCTV rusak tepat saat aku datang. Tidak apa, aku hanya ingin melihat yang sebelumnya. Karena jiwa keluargaku. Mangkol di sini, ITU membuktikan. Ayahku pasti pernah datang. Cepat cari rekaman sebelumnya. Tunjukkan padaku. Cepat. Oh iya baik. Aduh sudah suamiku, bagaimana dengan kedua orang ini? Kamu tidak boleh melepaskan mereka dengan mudah. Mereka merusak pusaka keluarga, harus diberi pelajaran. Segera laporkan ke polisi, aku ingin mereka menghabiskan sisa hidup di penjara. Tapi suamiku, bagaimana jika kedua orang ini, saat di pengadilan, mereka berbicara sembarangan dan menuduh kita? Bodoh, kamu istriku, mana mungkin aku percaya. Mereka yang menyudah sembarangan. Di hatiku, kamu selalu gadis yang baik dan lembut. Aku yakin ayahku akan menyukaimu seperti aku. Bos Chiao. Ini rekaman CCTV setengah jam yang lalu, lihatlah. Aduh suamiku, pria ini, kamu tahu tidak? Dia adalah ayahku. APA? Aduh, suamiku, lihat yang kita bicarakan. Bukan orang yang sama. Ternyata dia terlihat rapi. Tak disangka orang seperti ini. Jadi suamiku, karena rekaman CCTV membuktikan ayahmu pernah ke sini. Artinya dia baik-baik saja. Kamu jangan terlalu khawatir. Kita cari bantuan orang lain, pasti ketemu. Untung ada kamu hari ini. Oh iya, ayah datang ke sini hari ini. Juga buat cari hadiah buat kamu. Dan ayah sudah memutuskan untuk memberikan 20% saham grup kepada kamu sebagai mas kawin. 20% saham grup Yao? ITU. Nilainya ratusan juta, kan? Kamu benar-benar mau serahkan semuanya ke aku? Dasar gadis bodoh, perkiraan konservatifnya 2 miliar. Segitu tinggi? Hampir menyamai orang terkaya di Shangjing, grup Tiansheng. Sekarang kamu mengandung anakku, segala yang kumiliki di masa depan akan menjadi milik kalian berdua. Dasar brengsek, berani-beraninya melawan.
Apa kau ingin berkhianat? Maaf sekali, Bos Kiao. Kami gagal mengendalikan situasi. Membuat Bos Kiao dan istri terkejut. Kami akan segera menyingkirkan kedua orang ini, tidak akan membiarkan mereka. Mengganggu lagi. Tunggu. Dia tidak bisa bicara. Dia bagaimana? And the max that song man. Wanita ini, setelah mengetahui identitas istri Bos Kiao, langsung pingsan sampai sekarang belum sadar. Dia tidak bisa bicara. Tidak bisakah menulis? Buka kardusnya, aku yang tanya langsung. Lihat, hari sudah gelap. Ayah baru saja pulang dari luar negeri. Jangan sampai terlambat lagi. Hao Yu tidak boleh membuka kardus ini. Bagaimana kalau dia melihat kondisi menyedihkan orang tua ini? Jika Hao Yu kasihan dan menganggapku kejam? Kalen menantu kaya ini tidak bol kabar. Rupanya si imut ini pura-pura pingsan. Kakap, grup Kiao kalian. Walaupun orang terkaya di Jincheng tidak bisa semena-mena dan menghilangkan nyawa orang. Kurasa kau hanya mengada-ada. Apa masih bengong? Cepat singkirkan si imut ini. Bawa dia keluar. Separat. Meski kalian membunuhku, aku akan tetap mengatakan isi hatiku. Kalian semua pembunuh demi sebuah villa, mengabaikan hukum dan nyawa orang. Tidak takut karma? Tunggu. Jile apa yang kau maksud? Jelas-jelas kalian yang mencuri dan menghina duluan. Sekarang malah memutar balikan fakta. Jelaskan. Jangan menghina grup Kiao. Aduh suamiku, jangan dengarkan omongannya yang ngawur. Dia cuma badut yang melompat-lompat, sekarang baru sadar dia mau jadi orang ketiga. Asal nuduh saja. Wah benar-benar asal nuduh. Kamu mengandalkan dirimu sebagai grup Kiao. Atas nama calon istri, seenaknya menyerobot antrian, bahkan mengambil villa yang sudah dipesan bapak tua itu. Tidak hanya itu. Kamu juga menghancurkan giok bapak tua itu. Bahkan memotong lidah bapak tua itu. Inikah yang disebut asal nuduh? Villa yang dipesan, bukankah kamu bilang dia cuma pengemis? Aku suamiku, pakai baju compang-camping. Mana mungkin bisa beli villa? Dia memang pengemis. Tidak mungkin bisa beli villa. Dia memang pengemis. Tidak. Jangan-jangan orang di dalam itu ayah? Bos Kiao baru dapat kabar. Bos Kiao senior sudah ditemukan. Kitimio. Rupanya aku terlalu banyak berpikir. Sayang, aku ajak kamu ketemu ayah. Baik. Sedangkan Yoyo di sini. Bersihkan. Bos Chiao. Tenang saja. Aku pasti akan membersihkan tempat ini sampai tuntas. Tidak akan meninggalkan noda sedikit pun untuk kalian berdua. Bos Chiao. Masih mau balikan keadaan? Buka matamu lebar-lebar lihat. Sekarang situasinya seperti apa? Diam kau. Sebenarnya kalian berdua masih ada sedikit harapan. Tapi sayangnya, kalian sendiri yang menghancurkannya. Nanti di bawah sana, ingat, di kehidupan berikutnya jauhi aku. Wah Pak Kiao, kami sudah lama mencari Anda. Akhirnya Anda kembali. Pak Kiao apa? Salah orang kali? Ayah, aku menantumu, mana mungkin salah. Aduh, aku dan Hao Yu mencari Anda sampai hampir gila. Ayo pulang bersama kami. Kau panggil aku ayah? Ayah. Kau gila ya? Oh. Sayalan. Ini yang kalian bilang ayahku? APA? Tadi bukannya kamu yang lihat rekaman bilang itu ayahmu? Jangan-jangan pengemis tua di dalam itu yang ayahmu? Ternyata orang itu. Baru ayah kendang Bos Chiao. Ya ampun. Apa yang telah kulakukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah kandung ketua grup Kiao? Tidak mungkin. Bisa jadi seorang pengemis tua. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ada kesalahpahaman. Bos Kiao, Anda sudah kembali. Tenang saja. Bos Yo sudah sedang menghajar si tua itu. Pasti akan membalas dendam untuk Anda. Balas dendam.
Jika ayahku sampai celaka, aku akan membuat kalian semua membayarnya dengan nyawa. Tidak mungkin, Bos Xiao. Ini tidak mungkin. Bos Xiao. Gadis cantik. Tenang saja. Aku pasti akan memberimu akhir yang cepat. Jika kau terus menghindar, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Hahaha. Berhenti. Kakak ipar, kenapa kamu kembali? Kamu ingin menyiksa si tua brengsek ini sendiri, ya? Ini pisaunya. Silakan. Tidak menyangka bocah polos ini juga mencari sensasi. Si tua ini akan menderita. Ayah, maafkan aku membuatmu menderita. APA, dia ayahmu? Selesai. Siapa yang melakukannya? Qiao. Bos Qiao, iya. Ini istri Bos Qiao yang melakukannya. Kami tidak ada hubungannya. Kami hanya mengikuti perintah. How you can bet it too. Aku benar-benar tidak tahu si tua lucu ini. Bukan, aku benar-benar tidak tahu dia ayahmu. Keep high here. Wang Meng, maksudmu? Kalau orang lain, boleh disiksa senaknya, ya? Bukan. Aku tidak menyangka kamu bisa sejahat ini. How you can bet it too. Keep high here. Sudah cukup. Wang Meng, kamu lebih baik berdoa ayahku selamat. Jeketayak. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Yang tidak bersalah. Aku juga tidak tahu ayah kita. Celaka karena membelikanku hadiah perkenalan. Kalau perlu, hadiahnya tidak usah. Asalkan kamu mau memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. How you? Pergi. Ayah. Kita pergi ke rumah sakit. Ayah, mertua, kakek, Anda adalah ayah kandungku. Asalkan Anda mau memaafkanku, aku bersiap untuk selamanya, aku akan melayani di sampingmu, ayah. Pergi. Anda ingin membawanya juga ke rumah sakit? Ya. Baik, aku mengerti. Ayo, kamu ikut bersama kami. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Dengan hak APA kamu tidak setuju? Ayahku dan dia menjadi seperti ini sekarang, semua karena kamu, kakak ipar. Kamu bicara seperti itu, sangat tidak enak didengar. Kakak Meng, meskipun 1000 kesalahan, hanya niat baik yang berujung buruk. Mengapa dia membeli villa? Bukankah untuk menyenangkan ayahmu? Kami juga tidak ingin terjadi kesalahpahaman sebesar ini. Ya, How you, aku tidak peduli apa kata orang tentangku. Menghina, tidak mempercayaiku, aku bisa menerimanya. Asalkan kamu berada di sisiku, bahkan mengkhianati seluruh dunia. Aku tidak peduli. How you, aku mencintaimu. Kamu bohong. Kakek jelas-jelas sudah menunjukkan identitasnya sejak masuk. Kamu tidak percaya. Bahkan untuk menghindari keburukan terungkap. Kamu sampai memotong lidah kakek. Keberakan APA? Ayah, cepat ke rumah sakit. Wang Meng, urusan terakhir. Pelan-pelan diselesaikan. Kamu melukai ayahku, aku tidak akan memaafkan. Mau kabur? Orang-orang, kurung mereka. Aku akan membuat mereka menderita. Ayo, tangkap, sipat tangkap, kurung mereka. How you, aku benar-benar tahu salah. How you? Bagaimana kalau kamu pulang istirahat dulu? Kamu masih sangat lemah. Di sini ada aku, tidak APA. Tidak apa-apa. Kalau bukan karena kakek, aku sudah lama dibunuh oleh 2 orang jahat itu. Kakek adalah penyelamatku. Aku harus menunggu di sini sampai dia bangun baru pergi.
Ayah. Anda sudah bangun, Ayah. Jangan buru-buru, kata dokter. Lidah meskipun sudah disambung, butuh waktu untuk pulih. Anda sedikit bicara, tulis saja di kertas jika ada sesuatu. Kakek, sudah lebih baik? Ada APA? Perlu panggil dokter? Kalau begitu Anda istirahat yang baik. Jika ada sesuatu, hubungi aku. Ya. Ayah, tenang saja. Wanita ITU sudah saya kansi. Siap menunggu perintah ayah. Baik, besok saya akan ke acara pertunangan untuk membatalkan pernikahan. Mimpi. Aku memang pelakar. Aku juga hantu keluarga Kiao. Kalian kenapa di sini? Kiao Haoyu, kamu mencintaiku sampai ke tulang sumsum. Semua orang tahu. Jika aku mengancam bunuh diri, siapa dari bawahmu yang berani menghalangi? Benar. Dulu aku buta. Sekarang aku melihatmu dengan jelas. Besok aku akan membatalkan pertunangan dan kejahatan yang kalian lakukan. Setelah rekaman CCTV pulih, aku akan laporkan ke polisi biar kalian mati di penjara. Xiao Haoyu. Jangan keterlaluan. Jangan lupa. Di perut Wang Meng ada anakmu. Xiao Haoyu. Awalnya aku ingin berpisah dengan baik, tapi kamu malah memaksaku. Tidak memberi aku jalan hidup? Baiklah. Jangan salahkan aku kejam. Jika kamu tak berperasaan, tidak mengakui anak ini, terserah. Tapi Dewan Direksi Kiao pasti akan mengakuinya. Seingatku, grup Kiao sedang bernegosiasi dengan Longshu Shangjing, grup Tiansheng. Sekretaris pertama Tiansheng akan segera tiba. Jika saat itu kamu terlibat skandal, hingga Tiansheng membatalkan kerjasama dan membuat Longshu marah, maka grup Kiao akan hancur. Benar, informasimu akurat. Wang Meng, aku meremehkanmu. Sudah, cukup bicara. Tidak ingin menikah denganku? Boleh saja. Tapi serahkan 50% saham grup Kiao kepada Janen dalam kandunganku. Tentu, sebelum anak dewasa. Hak kepemilikan akan aku pegang sepenuhnya. Cepat tanda tangani dan notariskan. Jika tidak, jangan salahkan aku. Informasimu benar. Sekretaris pertama Tiansheng memang datang. Tapi bukan untuk kerjasama, melainkan karena ayahku adalah Direktur Tiansheng, Longshu yang kalian sebut. Hahaha. Direktur Tiansheng? Beraninya dia mengaku. Orang seperti ini bisa menjadi ayahmu, itu sudah puncak kehidupannya. Jika dia Longshu Shangjing, maka kamu adalah Pangeran Shangjing. Dia akan membuatmu mendirikan grup Kiao di kota kecil Jincheng ini. Mendirikan grup Kiao? Jangan bercanda. Burung puyuh mana bisa mengerti cita cerata elang. Lucu sekali. Wah, lidah si tua sudah sembuh. Kalau sudah bisa bicara. Nasihati anak bodohmu itu, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimanapun juga, hidup kalian masih bergantung pada grup Kiao. Kalau grup Kiao sampai terjadi apa-apa, wah, kehidupan mewah kalian akan lenyap seketika. Jengka, Kak Meng sudah sangat memberi maka. Sekarang cepat, serahkan separuh saham grup Kiao kepada Kak Meng, lalu ikut kami untuk notaris. Kalau tidak, Kiao Haoyu, kamu tidak mau dihormati, mau dihukum? Baiklah, kalau begitu aku akan sebarkan berita bahwa kamu meninggalkan tunangan yang hamil di malam pertunangan. Wah, grup Tiansheng sangat menjunjung reputasi. Nanti, kerjasama kalian dengan grup Tiansheng juga akan hancur. Hahaha. Aku menyuruh Xiao Li datang sendiri untuk menyerahkan kontrak saham grup Tiansheng. Aku berpikir memberikan 20% saham sebagai mas kawin untuk calon menantu. Tapi sekarang sepertinya kamu harus menerima semuanya. ayah, aku tidak bisa terima. Ini salahku, tidak bisa mengenali orang. Tidak mendengarkan nasihatmu, sehingga menyebabkan bencana hari ini. Grup ini tidak bisa aku terima. Dasar anak ini. Bahkan perkataanku tidak didengar. Aku bilang berikan, ia berikan. Baik, ayah.
Aku dengar. Grup ini sementara aku ambil alih. Hahaha, aku tidak salah dengarkan? Dia bilang mau memberikan 20% saham Tiansheng padamu sebagai mas kawin? Hahaha. Ternyata benar, kecerdasan itu menular. Xiao Haoyu, awalnya aku pikir kau cukup pintar, tapi tak disangka. Tinggal bersama ayahmu ini, kau jadi bodoh juga. Masih bilang direktur grup Tiansheng? Kalau begitu aku adalah direktur. Nenek buyutnya. Kau, diberi muka malah tidak mau, cari pukul. Xiao Haoyu, aku beri muka kau tidak mau. Aku beri tangga kau tidak turun, sekarang berani memukulku? Baiklah, tunggu sekretaris pertama grup Tiansheng sampai. Akan kubuat kalian berdua, ayah dan anak, hidup tak lebih baik dari mati. HMPH. Aku mau dengar, apakah di grup Tiansheng ada orang yang lebih hebat dariku? Wah, jangan pura-pura, Pak Tua. Kau begitu sombong, hanya karena merasa. Di tempat seperti Jincheng ini, tidak ada yang bisa menandingi. Naga utara dari Shangjing? Kau terlalu naif, kekasih tahu. Sepupuku adalah orang kepercayaan ketua grup Shangjing. Kali ini dia datang bersama sekretaris pertama. Orang kepercayaan Anda. Siapa nama orang kepercayaan yang Anda sebut ini? Dengar baik-baik, sepupuku bernama Yo Wenbin. Yo Wenbin. Nama ini terdengar familiar. Tapi aku tidak ingat siapa dia. Sudahlah. Jangan pura-pura, ayo cepat tanda tangani, aku akan notariskan. Mungkin kalau aku puas, aku akan menguji kalian berdua di depan sekretaris pertama. Bicarakan yang baik-baik tentang kalian berdua. Cepatlah, Kak Meng sudah sangat baik. Jangan tidak tahu diuntung. HMPH. Meskipun aku tidak ingat siapa dia, tapi aku bisa telepon dia untuk bertanya. Telepon siapa? Jangan-jangan penjaga pintu grup Tiansheng, hahaha. Ah, biarkan saja mereka pura-pura. Aku lihat sampai kapan mereka bisa bertahan. Halo, Ada Parenta APA Quechua? Xiao Li, apakah di perusahaan kita ada seseorang yang bernama Yo Wenbin? Nama ini terdengar familiar, tapi tidak ingat. Tunggu sebentar. Aku akan segera memeriksanya. Tidak perlu, kalau tidak ingat ya sudah, kamu segera ke sini. Ada sesuatu yang harus kamu kerjakan. Baik ketua, kami akan tiba dalam 5 menit. Aneh, kenapa ketua tiba-tiba menyebut nama Zhou Wenbin? Siapa Zhou Wenbin ini? Aku Zhou Wenbin. Anda maksud ketua? Beberapa waktu lalu di kantor pusat. Aku pernah mengambil tolong Rizik untuk Quechua. Jarang Quechua masih ingat. Oh, ternyata kamu. Mungkin karena pekerjaanmu yang terakhir bagus. Makanya ketua ingat. Kerja yang baik, kenaikan jabatan dan gaji sudah di depan mata. Sekretaris Li tenang, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Untuk melayani grup, melayani ketua. Ada yang mengaku sebagai ketua grup Tiansheng, tapi tidak kenal orang kepercayaannya sendiri. Zhou Wenbin. Sudahlah, Meng, mereka mau main sandiwara. Kita temani saja, sebentar lagi. Sepupuku dan sekretaris pertama akan tiba. Kalian akan menyesal. Ayah, Jojo. Aku sudah tidak sabar melihat. Xiao Haoyu dan ayahnya ini berbaring di tanah. Seperti manusia, cara meminta maaf. Si Patatong, Sepipu, ada orang di sini. Mengaku sebagai pemimpin grup Shangjing. Kamu tidak boleh melepaskannya. Sekretaris Li, saya yang akan menanganinya. Direktur utama menyebutkanmu, jadi ikutlah naik bersamaku. Terima kasih atas perhatian Sekretaris Li, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan direktur utama. Terakhir kali hanya melihat direktur utama dari jauh, tidak menyangka. Direktur utama selalu mengingatku. Kali ini, saya harus menunjukkan performa terbaik, berusaha menjadi orang kepercayaan direktur utama. Si Patatong, Sepipu, ada orang di sini. Mengaku sebagai pemimpin grup Shangjing, kamu tidak boleh melepaskannya. APA, berani sekali. Aku segera datang. Lihat bagaimana aku menghajar mereka.
Sekarang semuanya sudah jelas, orang tua. Sekarang cepat suruh anakmu menyerahkan semua saham grup Shangjing ke janin dalam kandungan Meng Meng. Lalu minta maaf kepada kami berdua. Ini selesai. Kalau tidak, Wang Meng, saat kita pertama kali bertemu, kita juga saling mencintai. Sekarang kamu mengandung janinku. Kamu tidak menyesal, malah mengancam dengan ini. Kamu benar-benar tidak menyesal? Qiao Haoyu, kamu pikir dirimu siapa yang istimewa? Jujur saja, tanpa grup Qiao, kamu hanya orang biasa. Cepat tanda tangani dan notariskan, kita berpisah dengan baik. Hahaha. Aku sudah mengerti, intinya. Hanya untuk uang, tapi jangan lupa. Anak dalam kandunganmu ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Ayah, apa maksudmu? Anak ini bukan milikku? Wahai orang tua, kamu bilang ini bukan keturunanmu. Bukan keturunanmu, apa buktimu? HMPH, tentu ada. Jika kamu ingin grup Qiao, boleh. Tapi lakukan tes DNA dulu, jika terbukti. Anak dalam kandunganmu ini benar keturunan keluarga Qiao. Maka grup Qiao akan kuserahkan, tapi jika tidak, kamu dan pria liarmu akan membayar mahal. Kamu? Tidak, ayah, aku mengakui. Ini kesalahan Wang Meng. Tapi aku jamin, dia selain aku. Tidak ada pria lain, anak ini pasti milikku. Kamu sampai sekarang masih percaya omongan wanita ini? Hah? Kamu masih berani datang? Baiklah wanita, aku ingin lihat apa trik kotor yang akan kamu lakukan. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu punya bukti? Bos Qiao, rekaman CCTV pusat penjualan sudah dipilihkan. Wang Meng sendiri yang mengakuinya. Anak dalam kandungannya bukan milikmu. Ini anak Yoyo. Wang Meng, aku sangat mempercayaimu. Ternyata dari awal, hubungan kita hanya tipuan belaka. Sudahlah, hari sudah terang, mimpi harus berakhir. Aku jujur saja. Anak ini memang anakku dan Yoyo. Lagi pula si tua Qiao ini sudah tahu. Anak ini bukan anak Qiao Haoyu. Lebih baik jujur, dan bersama Yoyo secara terang-terangan. Sepupu Jojo adalah orang kepercayaan. Direktur grup Tiansheng. Dengan koneksi ini, pasti jauh lebih baik daripada Qiao Haoyu. Aku banakau. Kamu si imut ini berani menyentuh anakku? Kamu masih berpura-pura ya, tua? Jangan-jangan karena terlalu lama berakting, kamu sendiri jadi percaya? Kamu benar-benar mengira dirimu adalah naga Shangjing? Anakmu adalah pangeran Shangjing? Aku beritahu. Sebentar lagi aku antar kalian berdua menemui Yan Wang. Aku lihat siapa yang berani bilang tidak. Kamu. Sepupuku datang dari jauh. Aku sedang berpikir mau menjamu dengan apa. Kebetulan, kamu datang. Melihat penampilanmu. Kayaknya masih baru ya? Kurang ajar. Bukannya katamu sepupumu akan datang dengan sekretaris pertama grup? Bagus. Aku ingin lihat, apakah dia berani melawanku demi kamu. Bapak dan anak yang tidak tahu maut. Untung aku tidak hamil denganmu, hari ini. Masih bisa bersama Yoyo. Kalau benar-benar menikah denganmu, hidupku akan hancur di tanganmu. Sedala sayang jangan buru-buru, sebentar lagi sepupuku datang. Aku akan buat mereka berdua berlutut. Dan menjilat sepatumu. Bagaimana? Berani sekali, berani berpura-pura jadi direktur di sini. Kalian cari mati? Wah, sepupu. Benar sekali, pertunjukan yang bagus sudah dimulai. Sepupu. Siapa yang tidak tahu diri? Berani berpura-pura di sini? Sebagai direktur grup Tiansheng, kau benar-benar berani. Dia orangnya. Kau yang mereka sebut sebagai orang kepercayaan direktur grup Tiansheng? Betul, aku tangan kanan direktur. Zhou Wenben, siapa kau? Berani sekali kau berpura-pura sebagai pemimpin Longshou dari Shangjing. Kau tahu akibatnya? Tikus kecil macam apa yang berani jadi raja di sini?
Tidak takut Sekretaris Lee datang dan mengambil nyawamu? Berani sekali bicara seperti itu padaku, kalian berdua. Benar-benar tidak tahu diri. Sekretaris Lee belum datang. Kalau dia sudah datang dan tahu perbuatan kalian, pasti akan membuat kalian lebih mati daripada hidup, menderita tak terangkan. Menyesal pernah lahir ke dunia ini. Ayo. How you? Bicara lebih enak didengar daripada nyanyi. Coba suruh dia datang. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kau, sepupu, lihatlah betapa sombongnya ayah dan anak ini. Aduh, sepupu, aku bilang kau jangan sampai. Lepaskan mereka berdua. Iya, sepupu. Kalau begitu, ikat mereka. Ajari mereka pelajaran. Biar mereka tahu betapa mengerikannya akibatnya jika melawan grup Tiansheng. Berani kau? Diam saja apa, ikat. Ah, ayah. Orang tua menjijikan, kaos kakiku jadi talimu. Itu adalah keberuntungan 8 turunanmu. Cepat berterima kasih padaku. Aku akan membuatmu membayarnya. Pandai sekali bicara, seharusnya aku potong lidahmu. Dan Barry makan anjing, dasar SIMN. Wang Meng, jangan keterlaluan. Jangan lupa, dia dulu adalah ayah mertuamu. Kalau berani, hadapi aku saja. Jangan sebut-sebut mantan ayah mertua. Ingat saja aku mual. Xiao Haoyu, kalau bukan karena grup Kiao, apa bedanya kau dengan orang biasa? Kenapa aku harus memilihmu? Hei, Nona cantik, mau cari bantuannya? Sayangnya hari ini, kalian tidak akan bisa keluar dari pintu kamar ini. Sepupu, mereka sudah diikat. Orang tua ini menghinamu. Harus diberi pelajaran yang keras. Tadi kau bilang mau mencabut lidahnya, kan? Kurang seru. Xiao Yushan ini berani mengaku sebagai pemimpin Longshou Grup Tiansheng, HMPH. Daripada begitu, lebih baik kita potong naga keselnya. Bagaimana? Aduh. Kamu jahat. Kalau berani menyentuhku sedikit saja, aku akan membuatmu lebih menderita dari kematian. Wah, kenapa? Kamu panik? Jangan buru-buru. Sebentar lagi kamu juga akan merasakannya. Hahaha. Nona kecil, kamu yang akan melakukannya. Asalkan kamu potong naga kecilnya, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Song Men, jangan. Tidak. Jangan. Ha. Tak kusangka, orang tua ini. Kamu begitu setia padanya. Apa karena dia jago di ranjang? Ha! Dia yang membuatmu begitu? Dasar playboy. Berani-beraninya kamu memukulku. Awalnya kukira, masuk ke grup Tiansheng adalah orang-orang elit. Tapi ternyata kamu hanya munafik. Bersekongkol dengan 2 orang ini dan menjelek-jelekkan aku. Hao Yu, kamu lihat kan? Nanti setelah kamu mengambil alih, grup Tiansheng harus mengusir orang-orang munafik ini. Dan melarang mereka bekerja di sini selamanya. Hila, pantas sepupu dan adik iparku. Sampai marah seperti ini. Kalian bertiga ini sedang main drama pendek ya? Ha! Mau akuisisi grup Tiansheng? Hahaha, mimpi kali. Serang mereka. Berhenti. Levi si jahat ini membuat dokumen lama sekali. Kalau berani menyentuhnya sedikit saja, nanti setelah si brengsek ini kembali, aku akan membuatmu lebih menderita dari kematian. Apa katamu? Sekretaris Lee, bagaimana kamu tahu soal dokumen? Jangan-jangan kamu benar-benar direktur utama? Pantasan Sekretaris Lee tidak datang. Ini bisa saja. Benar, direktur utama sudah memutuskan untuk menyerahkan grup Shengtian kepada Yang Master. Aku disuruh mencetak dokumen. Aku akan cetak dulu. Kamu naik saja. Maksudmu, Yang Master. Yang misterius itu juga ada di atas? Baik, aku segera ke sana. Yang Master ini adalah calon presiden direktur grup Tiansheng. Kalau bisa dekat dengannya, masa depanku akan cerah. Ini kesempatan langka yang harus kuambil. Yo Wendin, aku beri kesempatan terakhir. Lepaskan aku sekarang. Suruh Xiaoli segera kembali, atau aku bunuh kamu. Sepupu, ini apa? Jangan percaya. Sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Iya, sepupu. Tugas sekretaris kan memang mencetak dokumen dan sebagainya. Ini tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula, mereka hanya mengarang cerita.
Kebetulan saja tebakan mereka benar. Kamu jangan percaya. Orang tua ini pasti bukan direktur utama. Lagipula, Yo Wenbin adalah tangan kanan direktur utama. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dia ragu-ragu seperti ini. Apakah Jo Wenbin menipu kita? Sudahkah kamu menyelidiki latar belakang mereka berdua? Apakah mereka ada hubungan dengan grup Sheng Tian? Tentu saja. Itu belum tentu. Kamu? Aku ingat. Kamu yang mengantarkan tulang rusuk untukku. Sopir itu. Kamu benar-benar direktur utama? Tidak, Sepupu, pasti ada kesalahan. Dia itu ayah dari calon tunanganku. Orang tua yang mengurus peternakan di luar negeri. Bagaimana mungkin? Dia direktur utama grup Tiansheng? Raja Naga Shangjing? Hahaha. Lagi pula, sepupu, bukankah kamu pernah bertemu direktur utama? Anda adalah tangan kanan direktur utama. Benar juga, Sepupu. Bayangkan, kalau dia Raja Naga Shangjing. Dia pasti pangeran Shangjing. Pikirkan. Kalau kamu ayahnya, maukah kamu membiarkannya memulai bisnis? Di kota kecil seperti Jincheng? Lagi pula, kalau dia benar-benar hebat, mungkinkah wanita anaknya bisa kucuri? Tapi bagaimana dia tahu aku mengantarkan tulang rusuk untuk direktur utama? Dan tahu aku sopir? Apakah dia keluarga direktur utama? Lagi pula, sepupu, aku bukan mau cari masalah. Tapi dia bilang kamu sopir, padahal kamu tangan kanan. Direktur utama. Dia berani bilang kamu sopir. Jangan-jangan kamu belum pernah bertemu direktur utama dan sedang mempermainkanku? Tidak, waktu mengantarkan tulang rusuk, banyak yang melihat. Itu bukan rahasia. Lagi pula, soal aku sopir. Banyak yang tahu. Hanya Jojo Esai, bodoh yang menjara aku. Tangan kanan direktur utama. Nasibku tidak akan buruk sampai benar-benar menendang besi direktur utama. Omong kosong. Buang-buang waktu saja. Sekretaris Lee akan segera datang. Sebelum dia datang, selesaikan orang tua yang mengaku direktur utama ini. Baik. Halo, aku sudah sampai rumah sakit. Kamu bertemu direktur utama? Apakah direktur utama tidak istirahat? Sekretaris Lee, tadi. Sepupu dan adik apartemen Engkap, sepasang ayah dan anak. Yang mengaku direktur utama. Aku sedang menanganinya. Kapan Anda datang? Aku akan menjemput. APA. Berani-beraninya ada yang mengaku direktur utama? Kirim lokasi, aku segera datang. Baiklah. Sekretaris Lee akan segera tiba. Nanti ketemu, tahu harus ngomong apa? Lagi pula, kalian yang menangkap si penipu, berjasa besar. Direktur pasti tidak akan menyanyiakan kalian, tenang saja Pak Suami. Kami pasti tidak akan mempermalukan Anda. Betul Pak Suami, kami bisa berprestasi seperti sekarang. Semua berkat bimbingan Anda, tenang saja. Nanti kami ketemu direktur dan sekretaris Lee. Pasti kami akan banyak memuji Anda. Tidak akan sombong karena jasa. Ngomong-ngomong, kuda liar kecil ini lumayan garang ya. Nanti tinggalkan dia untukku, aku yang akan menjinakkannya. Tenang saja. Kuda liar kecil ini sudah saya ikat. Pasti tidak akan kabur. Xiao Li sudah kembali. Suruh dia masuk, drama ini sudah seharusnya berakhir. Bukan kiri Xiao Li, kanan Xiao Li. Nama sekretaris Li, kau berulang kali menghina, sekarang kau senaknya. Nanti kau akan menyesal. HMPH, kata-katamu aku kembalikan padamu. Kalian berdua, nanti pukuli mereka sampai menyerah. Jangan lupa, kalian sedang membela Direktur Grup Tiansheng. Kemakmuran kalian di masa depan ada di tangan kalian. Mengerti sepupu, HMPH. Ayah. Li Feng, cepat masuk. Li Feng, cepat masuk. Suara direktur, sial, ada masalah. Sekretaris Lee, Anda datang. Apa yang kau lakukan? Ada APA di dalam? Direktur kenapa? Sekretaris Lee, jangan panik, di dalam ini. Bukan direktur, tapi seorang tua brengsek. Dia memasukkan diri sebagai direktur, sepupu saya dan istrinya. Sedang menghajarnya atas nama direktur, ada yang memalsukan. Siapa yang berani memalsukan direktur? Ngomong-ngomong, direktur sekarang di mana? Sekretaris Lee lupa, Anda pergi mencetak dokumen.
Suruh saya naik dulu, tapi Anda tidak kasih tahu. Kamar perawatan mana direktur? Kebetulan saya dengar ada yang memelsukan. Jadi saya naik urus ini. Brengsek, mana yang penting tidak tahu? Mau menghajar pun. Harus seizin direktur, kalian ini siapa? Berani-beraninya mengambil keputusan untuk ketua direksi. Benar. Kamu bilang orang yang mengaku sebagai ketua direksi tinggal di kamar ini? Ayah. Dia dan anaknya tinggal di ruang pasien ini. Orang tua ini tidak hanya berpura-pura menjadi ketua direksi. Dia juga bilang akan mewariskan grup Tiansheng ke anaknya. Kamu lihat ini. Malam-malam begini bukan mimpi, ini lelucon, ya? Sekretaris Limara. Dua anjing bapak anak ini selesai. Beri aku 3. 3. Beijing Gan. Berhenti. Xiao Li, akhirnya kamu datang. Ayah, si tua bangka. Lihat, Sekretaris Li sudah datang. Bukannya tadi kamu berkoar-koar minta Sekretaris Li membelamu? Sekarang faktanya sudah jelas, masih ada alasan apa lagi? Hello, Sekretaris Lee. Saya ada ke Persia Women. Nama saya Wang Ming. Hello, Sekretaris Li. Sepupu saya sering menyebut Anda. Bertemu Anda hari ini adalah kehormatan besar. Kedepannya masih perlu bantuan Anda. Bantu kami. Tenang, kami siap menempuh bahaya demi Anda. Mereka dipukul oleh kalian? Ayah. Benar, sepupu saya yang memukul. Jujur saja, sebenarnya saya juga ikut memukul. Anda tahu, posisi ketua direksi di hati kami. Sangat penting, seperti dewa matahari yang abadi. Tapi si bodoh ini berani berpura-pura menjadi ketua direksi. Masa kami diam saja? Dan si tua bangka ini langsung menyebut nama Anda, bahkan memaki Anda. Saya malu mengatakannya. Intinya, Anda harus menghajar mereka. Benar. Aku memang harus menghajar kalian, para bajingan. Kami. Xiao, how you? Kamu dengar apa kata Sekretaris Lee? Dia akan menghajar. Kalian berdua, cepat berlutut, minta maaf. Selamat kenal Wamo. Tidak, bukan begitu, Sekretaris Lee. Mereka berdua bersekongkol, lalu memukuli ayah bos Kiao. Jangan percaya omongan sepihak mereka. Diam kau. Kamu. Tadi seharusnya aku cabut lidahmu. Bangsat. Yang harus diam itu kamu, Sekretaris Lee. Apa yang kamu lakukan? Segitu. Juga demi ketua direksi. Benar. Demi kebaikanku. Kalian tidak hanya percaya fitnah, tapi juga memukul dan menghinaku. Kebaikan seperti ini tidak bisa kuterima. Kamu. Sekretaris Lee, kamu dengar, dia sekarang di hadapanmu. Bahkan berani berpura-pura jadi direktur utama, sangat kurang ajar, kamu bisa terima? Kalau aku jadi kamu, aku akan mencincangnya, ya. Kurasa yang harus dicincang duluan adalah kamu. Ah. Direktur utama, bawahan datang terlambat, membuat Anda dan putra sulit. Mohon direktur utama menghukum. APA. Ini tidak mungkin. Sekretaris Lee, apakah Anda salah orang? Orang ini. Dia bahkan berpura-pura jadi direktur utama, bersama putra. Anda pasti salah orang. Salah orang, aku mengikuti direktur utama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin salah? Justru kamu. Berulang kali menghina direktur utama dan putra. Apa hukumannya, Sekretaris Lee? Ini bukan salahku. Mereka berdua. Mereka bilang direktur utama dan putra dipalsukan. Menyuruhku membela direktur utama. Tidak mungkin, Kiao Haoyu jelas. Direktur utama grup Kiao, bagaimana mungkin? Future Group Tiansheng, Pandarin Shangjing. Palsu. Wang Meng, Kamu menipuku. bukankah kamu bilang orang tua ini peternak babi dari luar negeri? Bukan orang penting, sekarang berubah. Menjadi direktur utama grup Tiansheng. Kamu mempermainkanku. Jojo. Awalnya kamu yang menyuruhku mendekati Kiao Haoyu. Mengambil alih grup Kiao. Sekarang ada masalah. Kamu lempar semua padaku. Apakah kamu masih pria? Kakap. Jadi, dari awal, bersamaku ada tujuan lain. Baik. Sangat baik, kalian selesai. Haoyu,
Aku benar-benar mencintaimu, dia. Dia yang menyuruhku melakukan ini, Hao Yu. Kamu tahu, aku selalu tulus padamu, Mencintaiku, sampai hamil anak orang lain. Tulus? Tulus diberikan pada anjing, hahaha. Kerja bagus, nak. Untuk wanita seperti ini, tidak layak kamu sedih. Ayah, aku akan lebih berhati-hati, tidak akan membuat ayah susah lagi. Baik, sudah cukup. Xiaoli, aku serahkan padamu untuk menangani sisanya. Rekaman CCTV di kantor penjualan. Sudah aku dapatkan. Dan juga, penghinaanmu tadi. Sudah direkam. Kamu serahkan ke pihak berwenang. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara selamanya. Tak akan pernah bisa bangkit lagi. Jangan khawatir, Direktur. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Jangan. Xiao Hao Yu, aku salah. Aku salah. Kiao Hao Yu, aku tanya kamu untuk terakhir kali. Kita berdua, bertahun-tahun hubungan ini. Kamu benar-benar tak peduli sedikit pun? Kamu benar-benar tega ingin membunuhku? Baiklah, kalau begitu. Kiao Hao Yu, meski jadi hantu sekalipun, aku akan menyeret kalian berdua ke neraka bersamaku. Xiao Hao Yu, jangan kamu lupa. Skandal grup Kiao? Call out bunker. Aku hanya masuk penjara, tapi kamu akan ditembak mati. Hao Yu, ada apa? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku tak tahu apa yang dia bicarakan. Aku tak melakukan apa-apa. Kiao Hao Yu, coba kamu pikirkan baik-baik. Selama setengah tahun terakhir, bagaimana pembukuan grup Kiao? Bagaimana kamu menjelaskan arus dana besar ini? Wang Meng, kamu berani menjerumuskanku? Hahaha, sudah kubilang. Kalau aku masuk neraka, kalian juga tak akan berakhir baik. Kalau kamu tak percaya, mari kita lihat nanti. Hao Yu, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu benar-benar melakukan hal ilegal? Ayah, bukan aku. Ini Wang Meng. Dia bilang Yoyo mau buka perusahaan baru. Banyak transfer dana. Transfer ini. Semua keluar dari perusahaan kita, hanya itu. Sudah kubilang, pembukuan perusahaan sangat penting. Jangan sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Hah? Ayah, aku tahu salah. Aku pantas dipukul. Aku termakan omong kosong wanita ini. Memberikan semua informasi rekening padanya. Aku akan tanggung sendiri konsekuensinya. Tak akan menyusahkanmu dan grup. Xiao Hao Yu, bayar kuberi tahu. Kamu pikir transfer dana itu hanya untuk menguras perusahaanmu? Oh, sebenarnya itu semua untuk industri gelap. Pencucian uang. Kamu benar-benar hancur. APA, Wang Meng. Wanita jahat kamu ini. Tak Kizanka. Kalian punya rencana cadangan, ternyata ini. Benar, Direktur Kiao. Sekarang kamu tahu, perusahaan anakmu terlibat pencucian uang. Begitu ini terungkap, nyawa anakmu bisa terancam, loh. Sekarang kamu masih berani macam-macam denganku? Kamu pikir aku tidak berani? Direktur Kiao, apa kamu rela mengorbankan satu-satunya jalan hidup anakmu hanya demi seorang wanita sepertiku? Pak Kiao, bagaimana kalau kita bernegosiasi? Aku bisa saja membungkus semua aib ini rapat-rapat. Tapi kamu harus penuhi 3 syaratku. Pertama, beri aku 1 miliar. Kedua, Samuel dan Diamond kita. Habis sudah. Jangan ganggu aku lagi. Ketiga, antar aku keluar negeri dengan aman. Wang Meng, kamu pikir bisa cuci tangan begitu saja? Jangan lupa, anak dalam kandunganku itu punyamu. Kamu juga tidak mau kan, anakmu lahir tanpa ayah? Ayah? Kamu pantas disebut ayah? Kamu lupa baru saja bagaimana menyalahkanku. Sekarang mau minta ampun? Jangan mimpi. Sepupu, ngapain kamu merendah padanya? Perusahaan bodong ini kan punyamu. Industri abu-abu itu, kamu juga tahu kan? Kalau kamu tahu, berarti kamu juga bisa ajukan syarat. Jangan bermimpi. Atas dasar apa kalian mau bernegosiasi? Pemimpin Longshou di Shanjing itu tegas. Mau melenyapkan orang-orang sepertimu tanpa diketahui. Baginya mudah sekali.
Kamu benar. Kalau aku bisa menghabisi mereka, kenapa tidak sekalian menghabisi kamu juga? Kamu berani. Aku tahu, di luar kamu pura-pura tenang. Tapi sebenarnya dalam hati sangat ketakutan kan? Sekarang, pasti sedang berpikir mengirim anak durhaka ini ke luar negeri. Agar lolos dari hukum, ya kan? Ketika aku berjaya di dunia bisnis, kamu bahkan belum lahir. Masih main lumpur. Catatan-catatan yang kamu sebutkan itu. Sudah lama kusadari ada masalah. Mau tipu aku? Tidak semudah itu. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan kamu sudah siapkan rencana cadangan? Tidak mungkin. Jangan coba-coba menakutiku. Bertahun-tahun ini, grup Kiao selalu dikelola oleh Kiao Haoyu sendirian. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan semuanya diam-diam? Ini tidak mungkin. Nona Wong, lihat ini. Ini bukan catatan keuangan perusahaan kami, Camel. Bagaimana kalian bisa memilikinya? Jangan-jangan kalian sudah tahu sejak lama? Ini adalah jebakan. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Dasar anak bodoh. Perusahaan mengalami masalah besar, tapi kamu tidak menyadarinya sama sekali. Untungnya, kita punya orang dalam di perusahaan yang mengawasi untukmu. Kalau tidak... Oh, begitu. Ayah, sekarang kau sudah bersiap. Jadi, masalah pencucian uang ini. Pencucian uang? Ini disebut penutupan jaring. Benar katamu. Pertunjukan dimulai. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti tipuan kalian, benar kan? Ah, aku tahu. Kau ingin melumpuhkan kami, lalu membuat kami menghilang tanpa jejak. Sehingga tidak ada bukti lagi. Lalu anak kesayanganmu, Kiao Haoyu, bisa lepas dari kecurigaan. Benar kan? Dasar idiot. Kebodohan itu menular. Kalian berdua terlalu lama bersama. Cara berpikirnya pun sama. Sudahlah, Xiao Li. Serahkan mereka ke pihak berwenang untuk diselidiki. Aku bisa menerima penyelidikan. Tapi aku sudah bilang, bahkan sebagai hantu, aku akan menyeret kalian berdua ke neraka. Handphone! Berikan handphone itu. Hello? Aku ingin melapor. Kiao Yueshan, hari sudah pagi. Sebentar lagi penegak hukum akan datang. Jika kau tidak menerima syaratku, anakmu pasti mati. Tuan Toa, Bos Chow itu orang baik. Hanya saja tertipu. Jika ditangkap sekarang, akan menimbulkan masalah besar. Lebih baik kita pergi dulu. Kumpulkan bukti baru, lalu banding. Kau juga bilang Haoyu tertipu. Lalu mengapa harus lari? Lagi pula, HMPH. Bagaimana kau tahu aku tidak siap? Sudahlah, kau hanya tidak tega pada anakmu. Pemimpin naga ibu kota, tetap harus menurut pada kami. Jangan buang waktu lagi, kalau sudah siap dari awal. Sikat lepaskan kami. Asalkan kami bisa pergi dengan aman. Masalah anakmu akan kami maafkan. Hah? Memang manusia, langsung datang begitu mencium bau. Aku yang bernegosiasi dengan mereka, apa hubungannya dengan kalian? Wang Meng, trik habis manis si Petit Wang. Kamu mainnya licin sekali. Jangan lupa. Di luar sana kamu masih punya utang judi. Aku ingatkan. Orang-orang itu, matanya merah menunggumu bawa uang sebanyak ini ke luar negeri. Coba pikir, apa yang akan terjadi padamu, Wang Meng? Berapa banyak lagi kejutan yang kau sembunyikan, orang jahat? Sudah, Haoyu, lupakan masa lalu. Untuk mereka, tunggu saja sampai penegak hukum datang. Semua akan beres. Ah. Apa maksud kalian? Kalian tidak kabur? Siapa bilang kami mau kabur? Persiapan yang kubicarakan tadi adalah aku sudah menyerahkan semua bukti ke penegak hukum. Dan kalian hanya umpan dalam operasi penggerebekan ini. Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin?
Siapa yang melaporkan tadi? Meiju. Orang tua ini benar-benar tega, bahkan anak sendiri tidak diselamatkan. Kalau begitu lebih baik aku menyerahkan diri. Ditambah dengan laporanku, pasti akan mendapat keringanan hukuman. Aku yang melaporkan, Presiden Grup Kiao. Kiao Haoyu memanfaatkan jabatannya untuk mencuci uang industri gelap berkali-kali. Aku punya bukti nyata. Kiao Haoyu ada di sini. Ini ayahnya, bos besar di ibu kota, ketua grup Tiansheng. Katanya, mereka sudah menyiapkan segalanya. Sudah punya rencana cadangan. Tolong jaga mereka baik-baik. Jangan sampai mereka kabur. Ketua Kiao tak menyangka bertemu di sini. Ini, ada apa ini? Kalian kenal? Jadi persiapan yang dia bicarakan tadi adalah menyuap kalian? Nyonya, tolong berhati-hati dengan Yukapan. Kami kenal. 2 bulan lalu ketika Quechua Chiao menemui kami secara pribadi dan menyerahkan bukti pencucian uang untuk melaporkan grup Kiao. APA? 2 bulan lalu? Lalu kalian? Aku tidak bilang karena penegak hukum mengatakan. Di belakang kalian masih ada ikan besar, dan kalian hanya umpan untuk menangkap mereka. Tuan muda, aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Aku baru tiba di Jincheng hari ini. Anda tahu? Aku hanya termakan hasutan orang lain sehingga bersikap tidak sopan. Semua ini gara-gara kamu, si imut. Kalau bukan karena kamu ngomong sembarangan di depanku, aku tidak akan menghina direktur dan anaknya. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Kenapa aku harus bertanggung jawab? Bukannya kamu sendiri yang bilang, kamu adalah tangan kanan direktur grup Tiansheng, satu-satunya di bawahnya? Kok ternyata kamu cuma sopir? Kalau bukan karena kamu berbohong, Semua ini tidak akan terjadi. Ini salahmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Jojo, urusan Yuan Bin tidak ada hubungannya denganmu. Kalau bukan karena kamu terus-menerus merayuku, sekarang, aku pasti sudah jadi istri Kiao Haoyu, calon istri direktur grup Tiansheng. Kamu yang menghancurkan semua ini untukku. bodoh. Kalau bukan karena kamu tidak bisa menahan kesepian, kamu pasti sudah jadi wanita pemimpin masa depan Shangjing. Apa hubungannya dengan aku? Kekayaanku hilang, kamu juga jangan berpikir bisa hidup. Pergi. Si imut berani berbuat jahat di depanku? Kira aku tidak ada? Bawa pergi. Istri orang terkaya hilang. Kalian semua harus mati. Harus mati. Pergi. Direktur Kiao, terima kasih atas laporanmu. Sisanya serahkan pada kami. Kami akan menahan mereka dan menyelidiki bukti kejahatan mereka. Lalu memberikan hukuman yang setimpal. Terima kasih banyak. Masih diam saja? Kalian ikut aku. Pergi. Ayah, aku bagaimana? Tenang, kamu hanya tertipu oleh mereka. Ditambah kita sudah menebus kesalahan, seharusnya tidak apa-apa. Tapi, kamu harus belajar dari ini dan lebih berhati-hati di masa depan. Lain kali, mungkin tidak akan seberuntung ini. Tenang, ayah. Aku jamin, hal seperti ini Tidak akan terulang lagi. Bagus. Pak Tua, Bos Chow. Semuanya sudah selesai. Kalau tidak ada lagi, aku pulang dulu. Nona, jangan pergi dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kuminta. Anda meminta padaku? Benar. Meminta padamu. Baiklah. Setelah kejadian ini, kamu sudah tumbuh banyak. Tapi grup Kiao terlibat terlalu dalam kasus ini. Takut sulit bangkit lagi. Di masa depan, grup Tiansheng akan kuberikan padamu untuk mengurus. Ayah, Sedangkan untuk Men-Men, ini adalah calon menantu yang kutentukan. Tapi ini masih tergantung pada persetujuan Men-Men sendiri. Aku tidak akan memaksa, tapi aku berharap apapun hasilnya, kamu bisa tetap tinggal di grup Tiansheng untuk mengawasi anak nakal ini untukku. Tidak. Direktur, aku hanya seorang magang yang baru lulus. Hanya pernah bekerja di penjualan, belum pernah melakukan hal lain di perusahaan. Tidak ada orang yang terlahir bisa melakukan segalanya. Semua belajar perlahan-lahan seiring waktu. Ditambah lagi karaktermu yang sangat baik. Kesuksesan hanya masalah waktu. Ayah benar, dulu aku buta dan tidak bisa menilai orang dengan tepat.
Aku percaya denganmu di sampingku, grup ini pasti akan maju dengan stabil. Baik, aku akan mencoba. Kontrak ada celah, kita tidak bisa menandatanganinya. Baik sayang, aku akan meminta divisi hukum untuk mengubah kontrak. Ada APA, Tuan Muda tidak baik, Wang Meng. Si pembunuh kabur dari penjara, kamu dan Nyonya hati-hati. Wang Meng. Qiao Haoyu, aku datang untuk mengambil nyawamu. 3 tahun. Qiao Haoyu, akhirnya kita bertemu lagi. Seharusnya kamu hanya perlu menjalani hukuman dengan baik, masih ada belasan tahun lagi. Mengapa mengambil risiko, mencari jalan buntu? Belasan tahun. Tahukah kamu bagaimana aku melewati 3 tahun ini? Setiap saat aku memikirkan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Membalas dendam berdarahku. Sedangkan Yoyo dan Yo Wenbin, 2 orang bodoh itu. Aku bilang pada mereka untuk bersembunyi saat pemeriksaan kesehatan atau istirahat. Aku akan membawa mereka pergi. Tapi ternyata, 2 orang bodoh itu benar-benar percaya. Jadi kamu membunuh mereka. Pantaslah kamu pernah menjadi pria yang kucintai. Memang pintar. Awalnya aku ingin membunuhmu. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Tapi dia harus memberiku 3 nyawa, nyawa ganti nyawa. Adil kan? Aku mengerti jika kamu membenciku. Tapi Meng tidak ada hubungannya dengan ini. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kenapa kamu menyalahkannya? Hahaha, kamu pikir kenapa? Awalnya akulah yang seharusnya menjadi nyonya muda keluarga Qiao. Tapi dia mengambil semua yang seharusnya milikku. Kalianlah, kalian yang menghancurkan segalanya untukku. Makanya, Qiao Haoyu, aku akan membunuh orang yang paling kamu cintai di hadapanmu. Aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Qiao Haoyu, jika 3 tahun lalu, kamu juga melindungiku seperti kamu melindunginya. Apakah aku tidak perlu menderita di penjara ini? Kita juga tidak akan sampai seperti sekarang. Benar kan? Benar kan? Tapi 3 tahun lalu, kamulah yang menghancurkan segalanya. Tidak, bukan begitu. Baiklah, baik. Kamu sampai sekarang masih belum sadar. Kamu ingin mati, kan? Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Man. Bawa perempuan ini pergi. Buat dia hidup lebih menderita daripada mati. Aku akan membunuhmu, Lan. Man, kamu tidak akan apa. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Dasar anak kurang ajar. Sudahkah aku bilang padamu? Untuk melindungi Meng dengan baik? Bagaimana bisa kamu membiarkannya terluka? Aku. Dokter, bagaimana kondisi menantuku? Men tidak ada. Dok, apapun biayanya. Tolong selamatkan menantuku. Aku mohon. Siapa bilang dia tidak bisa diselamatkan? Aku hanya heran. Kalian sangat baik pada pasien. Dia sudah hamil 3 bulan. Kok masih bisa terluka? Hamil? Lalu lukanya bagaimana? Tenang, hanya luka ringan. Hanya shock karena kehamilan. Pulang dan istirahat yang cukup. Setengah bulan lagi akan sembuh. Bagus sekali, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Man. Aku akan menjadi ayah.
Kerja bagus. Istri, kamu sudah bangun? Ini hanya Hamel, bukan bawa BOM. Kenapa panik? Sayang, ini adalah buah cinta kita. Tentu saja harus dijaga dengan baik. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku hari itu. Aku berpikir, jika terjadi sesuatu, aku akan... Jangan bicara sembarangan. Kita bertiga pasti akan sehat dan selamat selalu. Bertiga sehat selalu.